Ribuan penumpang kapal laut tujuan Surabaya Jakarta ini panik usai kapal KM Umsini milik PT Pelni yang hendak mengangkut mereka terbakar pada Minggu dini hari pukul 4:20 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran menyebabkan kepulan asap hitam pekat menutup seluruh area pelabuhan Makassar hingga membuat penumpang sesak nafas. Sebagian penumpang tidak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam kapal dan langsung berlarian menyelamatkan diri. Sumber kebakaran diduga berasal dari percikan api dari motor bantu yang berada di kamar mesin dek. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan pada pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Sekitaran jam 4:16. Terus kemudian penumpang lari berhamburan keluar ya seperti itu? Iya. Ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kapal bahwasanya kebakaran? Ada. Saat kejadian kapal mengangkut 1.677 penumpang dengan tujuan Surabaya, Jakarta, dan Kijang. Para penumpang kemudian diangkut menggunakan kapal pengganti ke masing-masing kota tujuan. Sementara itu penyebab pasti terjadinya kebakaran hingga kini masih diselidiki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Halo pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1 jam ke depan. Pemirsa, aksi bela Palestina hari ini digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sejumlah dukungan disampaikan agar genosida di Palestina segera dihentikan. Aksi bela Palestina di kawasan Patung Kuda, Jakarta hari ini didatangi warga sejak pukul 1 siang. Aksi diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, masyarakat umum, mahasiswa, serta sejumlah organisasi Islam. Aksi ini bertemakan bermiliar dukungan untuk Gaza dan Palestina. Massa prihatin dengan serangan Israel di pengungsian Rafah, di mana serangan ini menelan korban jiwa yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak. Peserta aksi mengajak semua pihak bersatu untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Ya, untuk mengetahui situasi terkini aksi solidaritas bela Palestina, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di kawasan Patung Kuda. Selamat malam Faisal, apakah aksi bela Palestina masih berlangsung hingga kini? Ya, Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk saat ini memang aksi bela Palestina yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat sudah selesai. Kami memantau di sini, Syafa, memang kurang lebih tadi aksi berjalan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan untuk saat ini memang ribuan massa yang tadi menggelar aksi bela Palestina saat ini sudah mulai membubarkan diri. Di mana kami memantau khususnya di kawasan Monas saat ini memang sejumlah massa atau ribuan massa aksi yang tadi menggelar aksi bela Palestina sudah mulai membubarkan diri. Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang pada sore tadi benar digelar adanya aksi bela Palestina sebagai bentuk dukungan bangsa atau rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Palestina dan juga ikut mengecam tindakan atau kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel yang memang hingga saat ini masih terus melakukan serangan dan juga melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Syafa dan juga pemirsa, dalam aksi tersebut memang tadi diisi dengan berbagai orasi, kemudian juga penyampaian pendapat oleh sejumlah tokoh-tokoh yang hadir, di mana tadi memang ada sejumlah tokoh-tokoh yang ikut hadir dalam aksi tersebut dan juga memberikan orasi. Tadi kami memantau ada mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga ada sejumlah tokoh-tokoh agama lainnya, kemudian ada Ustadz, kemudian dan juga habaib ikut
turut hadir di dalam aksi bela Palestina tadi. Kami memantau juga tadi terdapat atau ada juga hadir jurnalis senior Aiman Wicaksono yang turut hadir dalam aksi bela Palestina yang sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang dalam 2 hari ini terdapat aksi bela Palestina di mana memang rakyat Indonesia menyatukan rasa solidaritasnya terhadap atau mendukungannya terhadap kemerdekaan Palestina yang memang hingga saat ini masih terus digencar serangan oleh bangsa Israel atau Zionis Israel hingga saat ini. Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang dari pantauan kami di sini untuk Jalan Merdeka Selatan yang tadi sempat ditutup, saat ini dapat kami informasikan memang telah dibuka. Namun untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya memang masih terpantau padat atau kemacetan dikarenakan efek dari bubaran demo yang tadi berlangsung hingga sore hari tadi. Demikian Syafa. Ya, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya, dalam aksi damai bela Palestina, publik memberikan kartu merah terhadap Israel. Kartu merah ini pertanda kekejian Israel sudah melukai hati nurani manusia. Berikut laporan Kevin Pakan yang mewawancarai pemimpin redaksi iNews di lokasi aksi damai. Ya pemirsa, ribuan warga padati Bundaran Patung Kuda Jakarta untuk menyuarakan aksi bela Palestina. Seperti di belakang saya saat ini, ribuan warga terus datang ke Bundaran Patung Kuda untuk menyuarakan dan juga memberikan semangat dan sholawatan untuk masyarakat Palestina untuk bisa bebas dari serangan Israel. Banyak masyarakat yang datang berjibaku untuk sama-sama mendoakan terbaik untuk adanya kemerdekaan dan juga kebebasan untuk warga Palestina. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi iNews yang juga turut hadir untuk bagaimana menyuarakan dan juga memberikan harapan terbaik tentunya untuk masyarakat Palestina. Ada Mas Aiman Wicaksono. Selamat sore Mas Aiman. Ya, Kevin, selamat sore. Mas, untuk aksi bela Palestina pada saat ini bagaimana dukungan khusus dari Mas Aiman terhadap masyarakat Palestina? Saya mau tunjukkan dulu ya, sebentar. Ya, lewat teman-teman ada kartu merah yang kemudian dibawa oleh para peserta aksi hari ini. Ini merupakan kartu merah yang diberikan kepada Zionis Israel untuk segera menghentikan agresi militer mereka. Karena kita bicara sekarang bukan soal agama tertentu, bukan bicara soal kelompok tertentu, tapi ini bicara soal kemanusiaan. Sekali lagi, saya garis bawahi kemanusiaan. Kenapa? Karena sekarang di Palestina, terutama di Gaza ya, khususnya di Gaza Tengah, itu kemudian air saja susah. Jangankan makanan, jangankan tempat tinggal, belum lagi bom-bom yang kemudian terjadi di sana. Korban yang berjatuhan setiap hari. Ini memasuki bulan ke-8. Apakah kita yang masih merasa manusia ini tidak tergerak nurani kita untuk kemudian menyuarakan bagaimana kemudian penderitaan sesama manusia di sana? Sekali lagi, ini merupakan gerakan kemanusiaan harus kita gulirkan sampai kemudian dihentikan agresi militer tersebut. Karena ini merupakan saudara kita sesama manusia dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan negara-negara dunia agar segera menghentikan agresi-agresi militer tersebut. Dengan ada seperti ini tentu sekarang tidak ada sekat, tidak ada batas. Kita bisa mengirimkan pesan ini dalam hitungan detik lewat media sosial dan saya yakin saudara-saudara kita di Palestina juga mengetahui aksi ini. Dan aksi ini juga kan bukan hanya hari ini, kemarin kita lihat di beberapa daerah, hari ini juga di beberapa daerah, dan hari ini sore ini dilakukan di Jakarta. Saya lihat ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, Tamrin dan sekitarnya sulit untuk berjalan, dan ini menunjukkan bagaimana kemudian kepedulian para peserta aksi ini terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan ini harus terus dipupuk untuk Palestina, untuk Indonesia, dan kita berikan nurani. Ingat, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian dia mengabdi kepada masyarakat, warga, dan kemanusiaan. Oleh karena itu nilai-nilai yang kemudian kita pegang, ini sejalan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan ini perlu kemudian untuk didukung bagaimana kemudian rasa kemanusiaan itu harus dibela demi kebenaran. Karena ini bicara soal nurani, bagaimana kemudian kesulitan, bagaimana kemudian penderitaan, bagaimana kemudian korban, tewas, luka, cacat, dan lain sebagainya, itu harus dihentikan. Terima kasih Pak Saiman, semoga apa yang diharapkan dari Mas Saiman dan juga teman-teman dari warga Jakarta sekitar dapat terkabulkan dan masyarakat Palestina dapat memberikan kebebasan. Terima kasih Pak Saiman, selamat sore. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, untuk membahas terkait aksi yang digelar di berbagai daerah dan juga serangan Israel yang masih terus dilancarkan ke Palestina, kami telah terhubung dengan ada pengamat hubungan luar negeri, ada Bu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dina, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Syafa, terima kasih, baik-baik. Baik, Bu Dina, ini aksi massa bela Palestina terus mengalir di berbagai daerah di tanah air dan juga di negara-negara di dunia. Bagaimana kemudian aksi massa ini yang dilakukan di berbagai pelosok dunia bisa memberikan pengaruh yang kuat untuk terjadinya kemerdekaan Palestina atau Israel bisa menghentikan serangannya di sana? Baik, kebetulan saya juga saya pakai shawl jilbab khas Palestina. Saya juga baru hadir tadi di aksi demo di Bandung di Dago. Bergulirnya aksi massa di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat, di Amerika Serikat dan di Eropa, itu akan membawa pengaruh dari sisi dukungan opini publik sedunia yang pada akhirnya diharapkan para elit, para politisi di berbagai negara itu semakin berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang berdampak. Yang berdampak itu maksudnya gimana? Yang memang betul-betul bisa membuat Israel mengubah kebijakannya atau mengubah sepertinya di Palestina gitu ya. Jadi misalnya kalau contoh kasus di Amerika Serikat, itu Amerika Serikat sampai sejauh ini masih terus memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada Israel, terus menyuplai senjata, menyuplai bom ke Israel. Nah, ketika tekanan opini publik semakin kuat, diharapkan mereka mengubah kebijakannya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Ya, kalau pemerintah melihat betapa bangsa Indonesia itu betul-betul memberikan dukungan kepada Palestina, betul-betul prihatin dengan apa yang terjadi hari ini di Gaza, sudah 8 bulan genosida berlanjut, mudah-mudahan pemerintah juga mengambil kebijakan yang lebih berani gitu ya, yang lebih tegas, yang lebih berdampak. Seperti apa Bu Dina kebijakan yang lebih berani yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Ya, kalau melihat apa skenario yang dulu terjadi di tahun 80-an di Afrika Selatan, waktu itu dunia bersama-sama kompak untuk berusaha melawan rezim apartheid di Afrika Selatan. Dulu itu kan bersama-sama melakukan boikot ekonomi. Sehingga ketika pilar-pilar ekonominya sudah semakin lemah, waktu itu rezim apartheid Afrika Selatan akhirnya membubarkan diri dan dibentuk pemerintahan demokratis di sana. Nah, skenario ini juga bisa diulangi lagi di Palestina, dan ini memang banyak gerakan masyarakat sipil yang tujuannya seperti itu. Sehingga ketika misalnya Indonesia, meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi kan kerjasama ekonomi itu masih ada. Seandainya Indonesia sama-sama dengan negara-negara lain itu juga menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel, harapannya adalah ketika ekonomi semakin melemah, tentu Israel tidak bisa melanjutkan kejahatannya di Palestina. Baik, Bu Dina, tapi ini ICJ saja yang sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Palestina, namun faktanya hingga kini serangan terus dilakukan bahkan ke kamp-kamp pengungsian. Lantas langkah apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan serangan Israel di sana? Ya, dukungan atau upaya untuk menekan Israel agar menghentikan genosidanya di Gaza itu kan muncul dari berbagai front ya. Jadi kita tidak melihatnya parsial. Masyarakat sipil melakukan aksi demo, kemudian juga atas inisiatif pribadi masyarakat juga melakukan aksi boikot. Kan? Dan ada beberapa negara juga secara di level negara itu juga melakukan aksi boikot atau pemutusan hubungan diplomatik. Kemudian ICJ, jadi proses-proses hukum juga berjalan. Kemudian
di PBB proses-proses diplomatik bagaimana negara-negara dunia di forum PBB juga berusaha melakukan tekanan, lalu yang tidak kalah penting dan bahkan juga sangat penting di lapangan di Gazanya sendiri dan di tepi barat itu para pejuang Palestina terus melakukan perlawanan bersenjata. Nah ini tekanan dari berbagai lini ini. Ini ya, saya optimis pada saatnya itu akan bisa menghentikan Israel. Jadi sehingga memang kita nggak bisa lihat parsial. Kalau hanya misalnya lihat ICC saja tidak dipatuhi, resolusi Majelis Umum PBB tidak dipatuhi ya. Kalau parsial memang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita lihat secara komprehensif betapa perjuangan membela Palestina itu ada di berbagai front, nah itu kita bisa optimis. Baik, terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Terima kasih.